yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nasihallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim tilka ayatul kitabil mubin. Shadaqallahu wa sadaqal karim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa lagi dalam kajian mungkin tafsir tematik. Saya mohon maaf, hari ini saya agak full, jadi kalau nanti ada kekurangan optimalan dalam memberikan kajian pada malam hari ini, saya mohon maaf kepada bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang bisa dijadikan sebagai wasilah, terutama untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sakit. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu, malam hari ini kita akan membahas kisah Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa itu kisahnya yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di berbagai tempat. Sekali lagi, Nabi Musa itu kisahnya yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di banyak tempat. Salah satunya adalah agar kisahnya Nabi Musa ini bisa digunakan, agar kisahnya Nabi Musa ini bisa digunakan sebagai pelajaran dan hiburan bagi siapapun yang sedang berdakwah menyerukan kepada jalan Allah. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah memulai kisahnya Nabi Musa ini dalam surah Al-Qasas pada ayat 3 sampai ayat 41. Allah mengawali kisah tersebut pada ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad dari berita-berita Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar bagi orang-orang yang beriman. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kisah ini sekali lagi diperuntukkan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah itu memberikan ciri-ciri bagaimana pemerintahan tirani itu dijalankan. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, Inna fir'auna 'ala fil ardi. Ini ciri pertama. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat semena-mena. Allah itu artinya meninggi, menganggap dunia lebih tinggi daripada yang lain. Karena ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian Allah ini diterjemahkan semena-mena, karena bagi orang yang menganggap dunia lebih tinggi daripada orang lain, itu berarti dia diganti perasaan sombong. Kalau sudah kemudian diganti perasaan sombong, maka kemudian dia cenderung untuk berbuat semena-mena. Ini ciri pertama. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an. Ciri yang kedua, ja'ala ahlaha syi'an. Dia membuat penduduk negerinya ini terpecah belah. Syi'an itu jamak dari syi'ah. Syi'ah itu artinya golongan-golongan. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ciri kedua dari pemerintahan yang tirani, penguasa yang tirani, itu adalah memecah belah rakyatnya. Jadi yang pertama tadi berubah semena, yang kedua memecah belah rakyatnya, yang ketiga yastad'ifu qa'ifatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Melemahkan sebagian di antara mereka, menindas sebagian di antara mereka,
menyembelih anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun itu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini ciri ketiga, yaitu menindas orang-orang yang kemudian dilemahkan itu ditindas oleh Firaun. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tiga ciri ini kemudian di dalam ayat yang lain itu disebutkan yukhawwifu, menakut-nakuti rakyatnya. Sehingga kemudian ketika Firaun itu berbuat sewenang-wenang, lalu kemudian memecah belah penduduknya, memecah belah rakyatnya, lalu kemudian menindas sebagian di antara mereka. Hal ini untuk menimbulkan rasa takut, teror di antara rakyat-rakyatnya, sehingga kemudian rakyatnya tidak ada yang berani mengkritisi, membetulkan kesalahannya Firaun. Di dalam ayat yang lain disebutkan kekuasaan yang tiraniknya Firaun itu disokong oleh 4 pilar utama. Yang pertama penguasa yang zalim yaitu Firaun. Yang kedua pejabat-pejabat yang membenarkan seluruh tindakannya Firaun yaitu Haman, direpresentasikan oleh Haman. Yang ketiga orang-orang kaya yang mendukung kemauannya Firaun direpresentasikan oleh Qarun. Yang keempat rakyat yang takut menghadapi penguasa yang zalim dan tiran seperti ini. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini awal dari kisah Firaun di dalam surat Nabi Musa dan Firaun di dalam surat Al-Qasas. Lalu kemudian kisahnya berlanjut. Bahwasanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah berkehendak untuk menempatkan orang-orang yang ditindas tadi yaitu Bani Israil untuk kemudian menjadi golongan orang-orang yang mewarisi dunia. Karena itu bapak-bapak ibu dalam banyak tafsir, Firaun itu diberitahu oleh dukun-dukunnya bahwasanya nanti akan lahir di kalangan Bani Israil seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Firaun. Karena itu Firaun kemudian membuat kebijakan anak laki-laki di kalangan Bani Israil itu dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Cuma kalau ketika kemudian kebijakan yang dilaksanakan, maka nanti khawatir stok budak-budak di Mesir itu habis. Karena memang laki-laki di kalangan Bani Israil itu dijadikan budak oleh penguasa Firaun ketika itu bapak ibu. Akhirnya bapak ibu dibuat kebijakan setahun anak laki-lakinya dibunuh, disembelih, setahun berikutnya dibiarkan hidup. Nah, Nabi Musa ini lahir ketika tahun anak laki-laki itu disembelih. Akhirnya Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ayat 7 ini. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui bayinya Nabi Musa. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal muslimin. Kalau merasa takut atasnya, maka taruhlah dia di dalam keranjang, kemudian dihanyutkan ke sungai, dan jangan bersedih, jangan takut. Nanti akan kami kembalikan anak itu kepadamu dan kami jadikan dia termasuk rasul-rasul. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, tentu kemudian ini tidak seperti bayangannya manusia yang digambarkan dalam film-film tentang orang-orang sakti. Kalau melakukan ini, dia melakukan dengan tenang sekali, nanti pasti akan menang di akhirnya. Tidak seperti itu, Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ibunya Nabi Musa itu merupakan manusia biasa. Ketika kemudian Allah mengilhamkan agar Nabi Musa ini dihanyutkan di sungai Nil ketika itu, dia kemudian juga merasa takut dan sedih. Hampir-hampir saja ibunya Nabi Musa ini membuka perkara yang dia sembunyikan ini. Matu kalau bilang pada orang-orang bahwa dia melahirkan anak bayi laki-laki, dia pasti nanti bayinya disembelih. Tapi kalau nggak bilang pada orang-orang, ada kemungkinan bayi
yang dihadirkan di Sungai Nil ini akan celaka. Sungai Nil itu dipenuhi dengan buaya-buaya Nil, Pak. Jadi buaya-buaya Sungai Nil itu kan besar-besar, Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Allah mengatur sebuah cara yang indah. Nabi Musa kecil ketika itu dipungut, ditemukan oleh keluarganya Fir'aun, dan sebuah riwayat disebutkan sebagai istrinya Fir'aun, Asia. Lalu kemudian diangkat sebagai anak. Lalu kemudian bayinya Nabi Musa ini diharamkan oleh Allah untuk menyusu kepada ibu-ibu susu yang ada di istana. Jadi semuanya tidak bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ketika itu ibunya Nabi Musa memerintahkan saudaranya, kakak perempuannya Nabi Musa ini untuk mengikuti adiknya yang dihanyutkan di sungai itu. Lalu kemudian kakaknya Nabi Musa ini itu juga melakukan langkah yang cerdas. Makanya ini perlu sekali kita ini mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, agar kemudian anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas, mampu mengambil inisiatif untuk kebaikan. Akhirnya ketika melihat bahwasanya adiknya ini nggak mau menyusu pada ibu-ibu susu yang lain, dia mengatakan kepada keluarga Fir'aun, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Apakah engkau mau saya tunjukkan kepada keluarga yang bisa mengasuh bayi ini untuk kalian? Maksudnya ya ibunya sendiri, Pak. Gitu. Wa hum lahu nasihun. Dan keluarga ini bisa memberikan nasihat kepada kalian, yaitu mengurus Nabi Musa yang masih kecil dengan baik. Faradallahu ila ummihi kaifa qara'ain ainuha. Maka kemudian Nabi Musa ini dikembalikan pada ibunya agar biji mata ibunya itu menjadi sejuk kembali, hatinya menjadi nyaman kembali. Kisahnya kemudian berlanjut beberapa ibu. Nabi Musa beranjak dewasa, lalu kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman di istana Fir'aun, sampai kemudian Nabi Musa ini membunuh seorang dari bangsa Kipti, dari bangsa Mesir. Akhirnya ketika Nabi Musa ini membunuh seseorang dari bangsa Mesir, dia terpaksa melarikan diri dari Mesir ketika itu. Fasbaha fil madinati khaifan yataraqqabu. Dalam Al-Qasas ayat 18 Allah menggambarkan kondisi Nabi Musa ini. Fasbaha fil madinati khaifan yataraqqabu. Nabi Musa ini tinggal di kota dalam keadaan cemas, takut, sambil menunggu-nunggu berita. Jangan-jangan nanti saya ketahuan, ditangkap, dieksekusi mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi Musa melarikan diri dari kota Mesir sampai kemudian beliau tiba di Madian, mata airnya negeri Madian. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna. Ketika Nabi Musa sampai di mata airnya Madian, wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna. Dia menjumpai sekelompok manusia sedang memberikan minum kepada hewan-hewan ternak mereka. Wa wajada min dunihim, dan dia juga menemukan di antara kumpulan manusia-manusia itu imro'ataini tadudani, dua orang wanita tadudani yang menahan kambingnya. Tadudani itu artinya kambingnya itu mau maju tapi ditahan. Kambing-kambingnya mau minum tapi ditahan. Kenapa demikian? Karena ketika itu perempuan ini itu menjaga dirinya untuk kemudian tidak bercampur baur dengan laki-laki yang ada di situ yang sedang meninggalkan ternaknya. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa menolong kedua perempuan ini yang dengan anaknya dengan memberikan minum kepada kambing-kambing mereka berdua. Fasaqalahuma. Lalu Nabi Musa memberikan minum kepada
kambing-kambingnya kedua perempuan ini. Tsumma tawalla ila dzilli, lalu kemudian Nabi Musa tawalla ila dzilli, mojok ke bawah naungan pohon. Faqala, kemudian dia berdoa, Rabbi inni ma'zalta ilayya min khairin faqir, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku amat membutuhkan pada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas ayat ini. Rabbi inni ma'zalta ilayya min khairin faqir. Khairun itu di dalam Al-Quran itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, artinya amal. Khairun itu artinya harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "In taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin." Kalau seseorang meninggal dunia meninggalkan khairan, meninggalkan harta, jadi khairun pertama itu diartikan sebagai harta. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diartikan sebagai kekuatan. Sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ahum khairun am qaumu tubba, apakah mereka ini lebih baik atau kaumnya Raja Tubba yang lebih baik? Nah, khairun seperti ini diartikan lebih kuat. Apakah mereka lebih kuat atau lebih kuat lagi kaumnya Raja Tubba? Makna yang ketiga, khair ini diartikan sebagai ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Al-khair di sini diartikan sebagai ibadah. Yang keempat, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna khair dalam Al-Quran itu diartikan sebagai at-ta'am, makanan. Dalilnya adalah doanya Nabi Musa tadi, Rabbi inni ma'zalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku amat membutuhkan pada kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Dalam banyak riwayat disebutkan Nabi Musa itu melarikan diri dari negeri Mesir ke negeri Madyan itu lari 7 hari 7 malam, tidak berhenti dan tidak makan. Hatta wasiqoban ila dhahri, sampai perutnya itu nempel ke punggungnya. Jadi kalau makan sebegitu lama, itu perutnya kosong banget itu. Akhirnya baru ketika kemudian Nabi Musa selesai menolong kedua perempuan tadi itu, dia meminta kepada Allah agar Allah itu memberikan makanan kepada dia. Gitu. Cuma adabnya Nabi Musa itu mencegah Nabi Musa untuk kemudian meminta secara terang-terangan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun padahal dia itu adalah khairul basyari al-ardi, sebaik-baik manusia di atas muka bumi. Di atas muka bumi ketika itu tidak ada lagi manusia yang lebih baik daripada Nabi Musa pada masa itu. Gitu kan. Tapi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun Nabi Musa itu adalah manusia terbaik di atas muka bumi pada saat itu, adabnya beliau, rasa malu beliau itu mencegah beliau untuk meminta secara terang-terangan kebutuhannya kepada Allah SWT. Karena itu doanya di sini itu tidak berbunyi, ya Allah saya minta makan, tapi Rabbi inni ma'zalta ilayya min khairin faqirin, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku kepada kebaikan yang Kau turunkan kepadaku amat membutuhkan. Al-khair di sini diartikan apa? Gitu Pak. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa dampaknya dari doa Nabi Musa ini? Nah, itu memang kita ingin membahas masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berfirman, ud'uuni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan permintaan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama
mereka nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam, dibenamkan di dalamnya. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini, maka kemudian kita memahami bahwasanya inti utama dari ibadah menyembah Allah itu adalah doa. Karena itu Rasulullah SAW itu bersabda, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, kalau Rasulullah SAW liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullah. Hendaknya setiap orang dari kalian meminta kebutuhannya kepada Tuhan. Hatta yas'alahu syis'ana'lihi bilang to'ah, sampai-sampai dia boleh meminta tali sandalnya jika tali tersebut putus. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini merupakan ibadah. Ada hadis yang lafaznya ini tidak sahih sebenarnya, Pak, tapi maknanya tidak jauh berbeda dengan hadis yang pertama ini. Doa ukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Lafaz yang sahih adalah doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Kenapa kemudian dikatakan doa itu adalah ibadah? Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena orang-orang yang kafir itu memintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya antara kita dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang kafir itu memintanya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau kita orang-orang yang beriman, kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa itu merupakan ibadah. Gitu. Sekarang kita bayangkan saja, kenapa kok kemudian doa itu merupakan ibadah? Karena ketika kita berdoa, kita ini sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah dan yang Maha Agung. Kan gitu, Pak. Kita minta itu kan biasanya dalam bahasa dengan tangan di bawah, gitu, Pak. Tangan di bawah itu menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menyombongkan diri, bahkan kemudian berlaku kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya umpamanya, saya bertamu kepada Abah Junaidi. Saya ke rumahnya Abah Junaidi. Lalu di rumahnya beliau menyediakan tempat yang baik untuk saya sebagai tamu, lalu menjamu dengan baik, lalu memuliakan dengan baik, dikasih segala sesuatu karena beliau memuliakan tamunya. Lalu kemudian saya mengingkari nikmat-nikmat tersebut, lalu kemudian bahkan saya berterima kasih kepada tetangganya apa jadi gitu. Itu kan perasaannya itu kan tindakan yang kurang ajar sekali, Pak. Kita bertamu kepada seseorang, tapi yang kita terima kasih bukan orang yang menjamu kita. Yang kita terima kasih adalah orang-orang lain. Tadi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah firman itu Allah kemudian firman-Nya adalah innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari meminta kepadaku, saya dahulu jangan nama dan mereka saya akan masuk ke dalam neraka dengan dibenamkan di dalamnya. Itu intinya. Itu Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, inti utama dari ibadah kita ini adalah kita ini merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau kemudian kita ini takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul merasa takut hanya kepada Allah, maka Allah itu akan membuat makhluk-makhluk yang lain
orang-orang yang memandang mereka itu kemudian merasa segan dan merasa takut kepada para ulama-ulama ini, gitu. Karena kalau kemudian kita ini apa itu, dan ya ini salah satu guyonan saja. Kalau kemudian kita ini banyak takut kepada selain Allah, takut nanti masalah rezeki, takut pada masalah jodoh dan sebagainya, lalu kemudian mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kemudian Allah itu cabut kemuliaan dari diri kita. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah menasihati para tentara beliau ketika mau berangkat untuk perang. Beliau menasihati, sesungguhnya kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena jumlah kita dan senjata kita, tapi kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena musuh kalian banyak berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah, sedangkan kita ini sedikit berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah. Orang kafir kan pasti berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu Pak. Ini perkara doa yang berbeda tadi Pak. Mari kemudian kita bahas lagi doanya Nabi Musa tadi. Ketika Nabi Musa itu berdoa dengan lafaz yang tidak terang-terangan, Rabbi inni lima ajalta ilayya min ghairi faqir, kita bisa mengambil dua pelajaran. Yang pertama, kalau kita itu minta terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan kita, itu tidak apa-apa Pak. Tapi kalau kemudian kita minta dengan doa yang tersamarkan seperti doa Nabi Musa tadi itu, karena adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak apa-apa, bahkan lebih baik lagi Pak. Karena Allah itu mengerti kebutuhan kita. Saya pernah punya pengalaman khusus tentang doa ini. Jadi ketika membangun asrama Istanbul di pondok, kas pondok itu tinggal 14 juta. Setiap kali kemudian kita butuh duit, saya dianjurkan dia mulai, lalu kemudian berdoa kepada Allah menyebutkan butuh duit untuk bangun asrama itu, ditambahin dengan doa dalam bahasa Jawa, saestu Gusti Allah. Jadi Allah kita paham doa kita Pak, gitu. Jadi saya terus ketika berdoa itu, ya Allah, butuh arto ini akan mengelas, wah sini bayar itu bukan saestu Gusti kula nyuwun arto. Setelah itu bawa ini mengenal Allah kasih rezeki. Jadi misalnya itu kemudian berdiri habis 468 juta dari modal kas pertama cuma 14 juta. Jadi silakan berdoa kepada Allah dengan lafaz yang terang-terangan atau lafaz yang disamarkan. Nah, ketika kemudian kita berdoa kepada Allah, khususnya seperti doa Nabi Musa yang disamarkan tadi itu Pak, karena Nabi Musa itu kan, kalau saya kan berdoa minta uang ya, Allah kasih uang beneran Pak, diparingi sih, saya mintakan seratus tadi Pak. Tapi ketika Nabi Musa ini berdoa dengan lafaz yang disamarkan, Rabbi inni lima ajalta ilayya min ghairi faqir, wahai Tuhanku, saya membutuhkan kebaikan yang Kau turunkan kepadaku, maka Allah itu tidak hanya memberikan apa yang Dia minta, tapi menambahi dengan nikmat-nikmat yang lain yang bahkan tidak diminta oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika berdoa minta makan kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan 5 perkara kepada Nabi Musa. Yang pertama bahwa Nabi Musa itu ketika sampai di Madian itu dia dalam keadaan lapar, lalu kemudian dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara 2 orang perempuan tadi itu datang lagi kepada Nabi Musa untuk kemudian memberitahukan bahwasanya bapaknya ingin memberikan upah atas apa yang dilakukan kepada mereka berdua. Itu kan 2 wanita ini membuat kaget bapaknya, biasanya pulangnya sore, kok sekarang siang sudah pulang. Lalu kemudian mereka cerita kepada bapaknya, tadi saya begini loh Bapak. Yang pertama langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perutnya lapar menjadi kenyang. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi ditanya, kamu kenapa? Dia cerita,
maka Allah ganti ketakutannya Nabi Musa ini dengan rasa aman. Awalnya dia ini melarikan diri sebagai keadaan takut, maka kemudian Allah ganti ketakutannya Nabi Musa ini menjadi rasa aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Qasas ini lanjutannya ini disebutkan, Nabi Musa itu awalnya melarikan diri ke negeri Madian ini pengangguran dan punya pekerjaan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pekerjaan kepada beliau, yaitu untuk mengurus kambing-kambingnya Nabi Syuaib selama 8 tahun. Kalau mau menyempurnakan bisa disempurnakan selama 10 tahun. Yang awalnya tidak punya pekerjaan, lalu kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pekerjaan. Dan tidak hanya pekerjaan saja, Pak. Jangan bayangkan kalau dusun itu kados teng Jawa mriki iki, Pak. Kalau di kulturnya Arab sana, Pak, di kulturnya orang-orang Arab, menggembalakan kambing itu menggembalakan bisa jadi ribuan, Pak, kambingnya itu. Gitu. Karena kambing, onta, sapi itu merupakan strata sosial yang tinggi. Kembali lagi kepada perkara-perkara hewan ternak seperti ini, Pak. Yang paling kaya itu adalah yang punya hewan ternak yang paling banyak, gitu, Pak. Nah, ini yang ketiga, Pak. Pengangguran dia kemudian mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, Pak, Nabi Musa itu ketika datang ke negeri Madian itu hujan, jomblo. Ternyata kemudian Nabi Musa ini diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada yang menarik dalam ayat ini. Allah berfirman, ya abadi istajib, wahai bapak. Ini kan salah seorang putrinya ini matur kepada bapaknya, wahai bapak, istajib, pekerjakan dia. Inna khairal man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang-orang yang paling baik engkau pekerjakan adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Nanti mudah-mudahan ada waktunya kita membahas al-qawi dan al-amin itu. Bapaknya tanggap, Pak. Anaknya meminta untuk Nabi Musa dipekerjakan, bapaknya kemudian tanggap. Ini anak saya ini kayaknya tertarik sama Nabi Musa ini. Akhirnya dijodohkan dengan salah satu dari putrinya itu, gitu. Dengan mahar bekerja pada Nabi Syuaib selama 8 tahun, kalau mau diselesaikan 10 tahun. Gitu. Jadi yang keempat, Nabi Musa dalam keadaan bujangan, lalu kemudian diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ini kebaikan yang paling tinggi, Pak. Nabi Musa meninggalkan Mesir itu sebagai pelarian, renegade, buronan. Kembali ke Mesir, posisi beliau datang sebagai seorang nabi, seorang rasul, gitu kan. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itu fadilahnya doa. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian doa seperti Nabi Musa tadi, kita ini kan itu kan Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan doa yang lafaznya sama. Itu pertama karena adab beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa malu untuk meminta terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beliau ini yakin beliau mempunyai Tuhan yang maha mengetahui apa kebutuhan beliau. Gitu. Karena itu kita pilih, Pak. Kalau kemudian kita pilih berdoa kepada Allah dengan lafaz yang terang-terangan, tidak apa-apa. Tapi bisa jadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan permintaan kita itu saja. Tapi kalau seperti doanya Nabi Musa, itu beliau berdoa dengan lafaz yang sama. Allah pada mintanya satu yaitu makanan, tapi Allah kemudian kasih 5 perkara langsung kepada Nabi Musa. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini diantara hikmah-hikmahnya kisahnya Nabi Musa. Nah, kalau kemudian kita ini mengalami perkara-perkara yang kelihatan
banget dalam hidup kita, maka kemudian pelarian utama kita memang adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kita ingin mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, ketika kemudian kita ingin mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita ini kan sekaligus mengakui bahwasanya memang kita ini kecil, rendah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang Maha Besar, zat yang Maha Tinggi, yang berhak untuk sombong. Karena itu berbeda sekali lagi dengan orang-orang yang kafir, ketika kemudian mereka ini tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian mereka ini dianggap sebagai golongan yang menyombongkan diri. Walaupun demikian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada perkara yang kemudian menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat yang Rahman dan Rahim. Orang-orang kafir itu, walaupun mereka menyombongkan diri, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap dibiarkan hidup di atas muka bumi. Bumi ini kan miliknya Allah dan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya kok Allah itu tidak mempunyai sifat gampang muring-muring seperti kita manusia, Pak. Kalau kita manusia itu tersinggung dikit, itu bisa jadi orang yang menyinggung kita ini bisa kemudian kita balas dengan perbuatan yang mungkin buruk bagi mereka. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, tidak demikian. Orang-orang yang kafir ini tetap dibiarkan tinggal di atas muka bumi, menghirup udara secara gratis dan lain sebagainya, melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran mereka dan sebagainya. Karena bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya perkara yang betapa Allah itu adalah zat yang maha sabar. Kenapa demikian? Karena Allah itu menyediakan nikmat-nikmat bagi manusia, tetapi kemudian manusia itu mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa manusia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara mengatakan Allah itu tidak ada, dengan cara mengatakan Allah itu punya anak dan sebagainya. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kita berbeda dengan orang-orang yang kafir. Inti utama dari ibadah kita adalah doa. Doa itu lagi Pak, doa. Nah, apapun kemudian masalah kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang panjang itu juga dikisahkan tentang hadis akhir zaman, bahwasanya nanti Nabi Isa bersama Al-Mahdi itu kan terkepung Pak di atas bukit Tursina menghadapi itu Ya'juj dan Ma'juj. Kayaknya nggak ada peluang untuk menang lagi Pak. Bagaimana kok kemudian mereka bisa menang? Karena doa, Nabi Isa mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Allah kemudian turunkan semacam ulat-ulat yang kemudian membunuh Ya'juj dan Ma'juj itu. Yang kedua, ketika kemudian orang-orang Ya'juj dan Ma'juj itu mati semua, bumi dipenuhi bangkai-bangkai mereka, sedangkan kaum muslimin ketika itu dalam keadaan lemah dan bertenaga karena mereka dikepung berbulan-bulan oleh Ya'juj dan Ma'juj ini, sehingga mereka tidak mampu membersihkan bumi. Nabi Isa angkat tangan lagi berdoa kepada Allah. Akhirnya datang burung-burung yang mengambil bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj ini, ditaruh entah kemana. Yang ketiga, ketika kemudian masih ada serpihan-serpihan bekas-bekasnya bangkai itu, Nabi Isa berdoa lagi, Allah turunkan hujan. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya kekuatan doa, kekuatan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang saya sampaikan demikian. Barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu atau menanyakan sesuatu, kami persilakan Pak. Pas Isa ini Pak.
soal ini. Kemudian bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya sendiri. Mari kita akhiri kajian kita pada petang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.